Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Dipa Official. Kali ini aku mau sharing sedikit tentang AI ya, teman-teman. AI ini kan saat-saat ini banyak banget ya, bukan hanya satu, dua, mungkin lebih dari tiga pernah malahan. Eh, di satu sisi AI ini punya beberapa dampak, sudah pasti dampak negatif ataupun dampak positifnya. Dampak negatifnya yaitu kita lebih mudah berimprovisasi. Misalkan ada sebuah foto gitu, foto kita drop aja ke AI tadi, kita ingin buat karakter sesuai keinginan kita, dan akhirnya ya banyak video-video yang beredar ataupun gambar-gambar yang beredar yang konsepnya itu adalah deepfake. Deepfake itu salah satunya merubah satu karakter di mana wajahnya itu jadi wajah kitanya atau wajah orang lain gitu, yang kita kagumi ataupun yang kita anggap mungkin bahan sebagai bahan lelucon kali gitu. Nah, tapi itu salah satu dampak eh, bisa dikatakan negatif atau positif juga ya, karena itu bagian dari hiburan. Kalau untuk fotonya diri sendiri itu bisa dampak positifnya karena itu kan hiburan kita juga. Dan kalau bikin dengan foto orang lain itu bisa asumsinya adalah negatif karena dengan kata lain kita tanpa izin seperti itu. Kebanyakan sih yang dipakai itu adalah public figure, yang dimana ada beberapa wacana-wacana kecil yang dibuatnya sehingga menimbulkan pro kontra di dalamnya seperti itu. Nah, itu salah satu eh, kegunaan dari si AI ini. Tapi di kali ini kita berbicara tentang bagaimana AI ini membantu kita dalam membuat suatu project. Project itu salah satu adalah dari segi programming atau programmer atau coding. Nah, beberapa lama saya rasakan yang memakai ChatGPT ini yaitu sangat bantu sekali ya. Nah, bisa membantu kita dalam proses pembuatan konten ataupun ataupun membuat sebuah project dari yang kita anggap mustahil menjadi menjadi apa ya? Menjadi menjadi tidak mustahil seperti itu. Sebagai contoh, teman-teman itu ingin menggunakan ChatGPT dalam proses pemrograman khususnya, yaitu untuk membuat suatu website berbasis HTML yang fungsinya itu website adalah untuk membuat sistem ujian online, ujian sekolah anak-anak juga bisa, ataupun ujian sekolah, ujian di kampus, ataupun ujian untuk evaluasi guru itu juga bisa, dan menggunakan si AI ini. Nah, caranya sangat mudah sekali ya. Itu kita bisa menggunakan eh, dari yang gratisan seperti Blogspot ataupun yang mungkin yang berbayar seperti itu. Untuk membuat sistem ini yaitu kita bisa cukup mengetikkan saja ya. Kita buat, tolong sebagai contoh keywordnya gini, tolong buatkan saya satu kode HTML atau bangunkan saya website yang berfungsi untuk fasilitas atau membuat ujian online. Nanti sebutkan situ dengan data peserta, jumlah soal, waktu yang diberikan, fitur-fiturnya, serta selesai ujian, keluar ujian, ataupun fitur tambahan seperti kamera dan anti refresh atau anti buka new tab untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi. Itu salah satu kegunaan dampak dari penggunaan AI ini yang bisa kita pakai. Dampak positifnya untuk programming salah satunya tadi membuat website untuk ujian online. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan memanfaatkan AI ini tadi, kita juga bisa membuat suatu aplikasi berbasis Android. Nah,
aplikasi berbasis Android ini sangat banyak sekali dibutuhkan, baik yang resmi ataupun non resmi, karena ada beberapa hal seperti kalau misalkan kita ingin mengambil data ke lapangan ataupun ingin mengambil suatu informasi tanpa perlu eh, mempublishnya dulu ke Google Play Store seperti itu bisa kita buat. Biasanya ini sih di perusahaan-perusahaan tertentu karena mereka menggunakan itu untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, dan itu semua gratis ya. Nah, di Android Studio ini salah satu aplikasi yang bisa dibuat menggunakan ChatGPT tadi, yaitu kita bisa buat aplikasi WebView. Itu paling mudahnya. Eh, si WebView ini bisa kita pakai untuk merubah mengenerate website atau blog kita ke dalam bentuk aplikasi Android. Nah, itu satu. Atau bisa dimanfaatkan juga untuk membuat absensi. Nantinya bisa sebagai clone untuk masuk ke server utama yang kalian buat. Terus selain itu, si ChatGPT ini juga sangat banyak sekali. Selain dari membantu kita dalam programming, juga bisa membantu kita dalam pembuatan surat-surat dokumen. Contohnya sebagai surat ahli waris, surat keterangan kematian, surat perjanjian kerja, surat berita acara penyerahan data, itu juga bisa. Kamu bisa gunakan ChatGPT ini. Nah, selain untuk programming tadi, untuk dokumentasi. Nah, dan di pemerintahan sih biasanya itu bisa dipakai untuk membuat formula ataupun mencari alternatif membuat sebuah pidato, buat konsep dinas, atau bahkan target kinerja atau SKP. Nah, itu juga bisa digunakan menggunakan si AI tadi. Nah, kalau boleh jujur saya menggunakan dua AI. Yang pertama AI dari Gemini ya, Google Gemini, satu lagi yang ChatGPT. Ini dua-dua sama-sama memberikan dampak yang positif bagi dunia kerja saya, dan begitu juga saya harapkan untuk teman-teman semua yang ingin melangkah ingin merasakan teknologi yang benar-benar aktif seperti saat ini. Tetapi kalau dikaji lebih jauh, sebenarnya untuk dampak-dampak negatifnya itu ya mungkin efektivitas kita untuk berkreasi itu bakal berkurang karena kita bertumpu pada si ChatGPT tadi. Nah, itulah yang lama-kelamaan kita hanya menjadi pengguna saja gitu. Tidak ada untuk menghasilkan sesuatu itu bakal berkurang. Nah, jadi selain untuk pembuatan untuk membantu programming, untuk membantu pekerjaan seperti menyiapkan administrasi dokumen dan lainnya, juga membantu kita dalam untuk mencari informasi yang kita butuhkan seperti kayak suatu nilai-nilai produk, suatu kode-kode yang sangat-sangat kita butuhkan seperti kode transfer segala macam, itu juga bisa di AI ini. Cuman buat teman-teman yang masih baru terjun di sini, fokuskan dulu kalian ingin belajar di mana. Nah, kalau sudah pasti maka bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu teman-teman semua jangan ragu menggunakan ini. Nah, nanti di next video berikutnya saya akan ajarkan bagaimana cara membuat suatu website khusus ujian online yang nanti bisa dilihat jumlah skor dan nama siswanya. Nah, ini berguna buat teman-teman yang baru terjun ataupun ingin merealisasikan inovasi di tempat lingkungan kerja teman-teman semua sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi. Baik, sekali lagi sebenarnya itu bukan hanya untuk anak sekolah aja, bisa digunakan untuk evaluasi kinerja atau evaluasi dari SDM di tempat Bapak Ibu bekerja seperti itu.
Dengan menggunakan metode ini nantinya ya teman-teman nggak lagi bingung di bagian berikutnya. Kita akan buat bagaimana cara membuat aplikasi ataupun website khusus ujian online yang nantinya bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu bekerja. Sekian dulu dari saya, intinya adalah video ini yaitu bagaimana AI mempengaruhi produktivitas kita sebagai pengguna di dunia modern saat ini. Sampai jumpa dan terima kasih.